Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali terkait dengan channel Munib Rahmat, materi-materi tentang pembinaan atau yang terkait dengan pendidikan. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran aktif. Kebetulan saya secara pribadi sebagai fasilitator provinsi program pengembangan keprofesian berkelanjutan Madrasah Education Quality Reform pada mata pelajaran matematika. Pada minggu kemarin, saya kebetulan diberi kesempatan menyampaikan materi yang terkait dengan pembelajaran aktif. Kemudian beberapa pasda yang ikut pelatihan meminta supaya saya membuat videonya agar bisa terekam kembali apa yang pernah saya sampaikan. Tapi tentu pada kali ini akan berbeda dengan kegiatan pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Karena tentu pembelajaran di kelas ada aktivitas tanya jawab, ada aktivitas diskusi, kemudian kunjung kerja, dan window shopping, kemudian presentasi, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kesempatan ini hanya sekedar menyampaikan beberapa aspek yang menjadi substansi dalam materi yang terkait dengan pembelajaran aktif. Namun sebelumnya jangan lupa tekan dulu tombol subscriber yang berwarna merah itu agar kita sama-sama saling berbagi dalam ilmu pengetahuan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pembelajaran aktif ini salah satu materi umum yang wajib untuk disampaikan oleh fasilitator tingkat provinsi kepada fasilitator daerah program pengembangan keprofesian berkelanjutan, baik mapel matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun IPA. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa pembelajaran aktif ini menjadi penting karena latar belakangnya proses pembelajaran itu sesungguhnya atau hakikatnya adalah sebagai proses pengembangan potensi siswa. Nah, potensi siswa atau kita sering sebut adalah potensi manusia itu sesungguhnya adalah berakar dari manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itu dalam pengertian Kamus Al-Munjib dijelaskan al-fitratu allati yattasifu biha kullu mauludin. Jadi fitrah itu adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia semenjak dia lahir. Imam Al-Ghazali itu mendefinisikan fitrah itu ada 3. Yang pertama adalah qalbun, yang kedua adalah aklun, yang ketiga adalah jismun. Fitrah yang terkait dengan qalbun itu diidentikan dengan pengembangan kompetensi sikap siswa, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Sedangkan fitrah yang terkait dengan aklun itu diidentikan dengan pengembangan kompetensi pengetahuan siswa. Untuk yang ketiga adalah fitrah jismun, itu diidentikan dengan pengembangan kompetensi siswa yang terkait dengan keterampilan. Nah, ketika potensi siswa itu dalam konteks pembelajaran mesti harus dikembangkan. Nah, cara untuk mengembangkannya adalah melalui, salah satunya adalah melalui dengan pendekatan pembelajaran aktif. Jadi dengan pembelajaran aktif itu diharapkan potensi siswa, baik potensi yang terkait dengan kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, kemudian kompetensi keterampilan, bisa berkembang secara baik dan positif. Kemudian yang ketiga adalah karena proses pembelajaran itu jantungnya ada di guru, maka guru wajib untuk memahami hal-hal yang terkait dengan pendekatan pembelajaran aktif itu secara lebih komprehensif atau lebih secara mendetil. Nah, salah satu tujuan sesi ini adalah ingin mengenalkan kepada seluruh peserta bahwa terkait dengan apa saja sih unsur-unsur pembelajaran aktif itu. Yang kedua, peserta itu bisa mengidentifikasi contoh-contoh kegiatan pembelajaran aktif untuk setiap unsur yang ada dalam konteks pembelajaran aktif itu sendiri.
Nah, garis besarnya kegiatan disampaikan di tingkat pelatihan fasilitator pengembangan keprofesian berkelanjutan di tingkat daerah itu adalah seperti berikut. Ada introduction, kemudian connection, terus aplikasi, nah, beberapa aspek aplikasi sampai 6 tahapan, kemudian refleksi, dan yang terakhir adalah extension, atau sering kita sebut adalah proses pembelajaran dengan tahapan I-Care. Introduction, kemudian connection, application, reflection, dan extension. Itu pasti harus kita sampaikan. Tahap pertama itu pada saat penyajian adalah urun rembuk. Kita meminta penjelasan kepada peserta apa yang diketahui terkait dengan pembelajaran aktif yang selama ini mereka lakukan atau pengetahuan dasar yang sudah dipunyai. Kemudian tahap berikutnya menjelaskan tentang apa saja sesungguhnya contoh kegiatan pembelajaran yang menunjukkan pembelajaran aktif. Jadi kalau pertama adalah memberikan penjelasan, diharapkan urun rembuk peserta itu terkait dengan pengetahuan mereka tentang pemahaman pembelajaran aktif. Nah, yang kedua adalah peserta diminta untuk memberikan contoh-contoh pembelajaran yang menunjukkan pembelajaran aktif. Nah, kegiatan pertama adalah mengidentifikasi kegiatan pembelajaran aktif melalui tayangan video. Nah, video itu diamati, ditayangkan, kemudian peserta itu diminta untuk mengamati pembelajaran dalam video itu. Apa saja kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam video tersebut yang menunjukkan pembelajaran aktif. Hasilnya mereka atau peserta itu harus menuliskan di dalam kertas. Kertas metaplan boleh atau dalam kertas HPS juga boleh. Itu kegiatan yang pertama. Jadi setelah mengamati diharapkan siswa atau peserta itu menulis apa saja kegiatan-kegiatan yang ada dalam video pembelajaran itu yang menunjukkan pembelajaran aktif. Nah, ini link video pembelajarannya. Kemudian di link video pembelajarannya. Kemudian setelah selesai peserta itu mengidentifikasi, mereka urun rembuk, diskusi, menyampaikan pendapat tidak lebih dari sekitar 5-10 menit, baru dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan unsur-unsur pembelajaran aktif yang kurang lebih sekitar 10-15 menit. Peserta diberikan penjelasan bahwa dalam video pembelajaran itu kita melihat ada siswa dalam pembelajaran itu melakukan sebuah kegiatan. Entah dia melakukan eksperimen, atau melakukan diskusi, melakukan tanya jawab. Kemudian yang kedua, ada juga kegiatan siswa di mana siswa melakukan percobaan. Jadi melakukan percobaan atau mengamati percobaan. Nah, mengamati percobaan yang dilakukan oleh siswa. Nah, kegiatan melakukan atau mengamati atau yang disebut dengan doing atau observing itu adalah disebut dengan kegiatan mengalami. Kemudian kita berikan juga penguatan mengalami itu terkait dengan apa? Mengalami yang terkait dengan materi pembelajaran tadi di video. Yang ketiga, kita juga melihat di video pembelajaran itu ada proses yang disebut dengan pertukaran gagasan, diskusi antar siswa di dalam kelompok. Nah, itu disebutnya adalah interaksi. Yang ketiga, kita melihat ada proses penyampaian gagasan, pikiran, atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain melalui presentasi. Nah, itu disebut dengan kegiatan komunikasi. Sehingga dengan demikian, dari kegiatan interaksi, kemudian komunikasi, dan yang terakhir adalah ada yang disebut dengan kegiatan refleksi. Refleksi ini adalah proses yang dilakukan oleh siswa memikirkan tentang makna dari belajar yang dia lakukan, yang dialami. Baik yang terkait dengan materi yang dia peroleh maupun pengalaman belajar lainnya selama mereka praktek pembelajaran di kelas, melakukan pembelajaran di kelas. Nah, keempat unsur tadi yang disebut dengan pertama adalah mengalami, kemudian yang kedua adalah interaksi, yang ketiga adalah komunikasi,
Dan yang keempat adalah refleksi. Nah, itu disingkat mikir. Nah, refleksi ini dapat dipicu dengan pertanyaan, pengetahuan atau kemampuan apa yang kamu peroleh dari belajar topik ini. Kemudian apa yang masih membingungkan, nah itu bagian daripada refleksi. Kemudian bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan tadi. 4 tahapan tadi, yaitu mengalami, interaksi, kemudian komunikasi, dan refleksi, itu disingkat mikir. Tapi mikir ini bukan merupakan urutan. Jadi boleh jadi bahwa terjadi proses pembelajaran itu komunikasi dulu ada unsurnya, kemudian melakukan interaksi dulu, sebab di dalam proses pembelajaran pada saat siswa melakukan interaksi, boleh jadi di situ juga ada proses-proses lain, dia melakukan pengamatan atau melakukan komunikasi, seperti itu. Setelah dikasih penjelasan yang terkait dengan unsur-unsur pembelajaran aktif, yaitu mengalami, interaksi, kemudian komunikasi dan refleksi, baru masuk pada kegiatan pembelajaran 3, yaitu menyepakati yang terkait dengan kegiatan belajar aktif. Nah, setelah ditulis beberapa aspek yang menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran aktif yang barusan setiap peserta dalam tayangan video, dia setelah melakukan inventarisir apa saja kegiatan pembelajaran aktif yang ada di dalam video tadi, kemudian peserta itu harus bisa mengelompokkan mana yang masuk mengalami, kemudian mana yang masuk interaksi, mana yang masuk komunikasi, dan mana yang masuk refleksi. Nah, ini menggunakan LKP atau lembar kerja peserta didik 1.1. Kemudian hasilnya ditempelkan pada kertas plano. Nah, setelah itu di dalam kelompok dia diskusi, mengelompokkan mana yang kegiatan yang merupakan mengalami, mana kegiatan yang merupakan interaksi, mana kegiatan komunikasi, dan mana kegiatan refleksi. Setelah didiskusikan dalam kelompok, kemudian hasilnya itu bukan dipresentasikan, tapi ditukar antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Agar supaya satu kelompok dengan kelompok lain adalah saling mengoreksi. Apakah tepat kegiatan tersebut merupakan kegiatan mengalami? Apakah tepat bahwa kegiatan yang telah dituliskan itu merupakan kegiatan interaksi, atau komunikasi, atau refleksi? Beri catatan tersebut dalam menulis atau mengoreksi hasil kerja kelompok yang lain. Nah, LKPP-nya seperti ini. Yang mengalami itu apa saja, interaksi itu apa saja, komunikasi itu apa saja, refleksi itu apa saja. Tentu menuliskan butir-butir ini harus disesuaikan dengan hasil pengamatan tayangan video tadi. Berikutnya adalah kita ingin mengidentifikasi pada kegiatan keempat ini contoh-contoh kegiatan pembelajaran aktif. Pertama, apa saja kegiatan siswa pada setiap unsur pembelajaran aktif tersebut berdasarkan video dan pengalamannya. Hasil pada kertas tadi dapat ditempel pada kertas plano. Kemudian yang kedua, setelah kita menemukan aktivitas kegiatan pembelajaran aktif itu, nah, kemudian kita bertanya, agar kegiatan itu muncul, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh guru? Itu yang pertama. Misalkan adalah dalam kegiatan mengalami, siswa itu melakukan pengamatan. Agar siswa melakukan pengamatan, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh guru supaya kegiatan pengamatan itu terjadi? Yang kedua, respon apa yang dilakukan oleh guru pada saat pengamatan itu terjadi? Nah, kita contohkan seperti ini di LK-nya, nanti LKP, lembar kerja peserta itu pada LKP 1.2. Unsur pembelajaran aktifnya misalkan mengalami. Kemudian apa yang dilakukan oleh siswa, kemudian apa saja yang dilakukan guru untuk memunculkan terjadinya kegiatan tersebut,
Kemudian bagaimana guru itu merespon apa yang terjadi pada kegiatan siswa. Saya ingin mengambil contoh dalam LK ini, misalkan siswa itu mengamati tumbuhan dikotil dan monokotil. Itu kan bagian daripada mengalami. Kan di awal sudah saya jelaskan bahwa mengalami itu ada dua aspek. Yang pertama adalah melakukan sesuatu, yang kedua adalah mengamati. Ketika siswa mengamati tumbuhan dikotil dan monokotil, itu baru akan terjadi melalui apa yang dilakukan oleh guru. Supaya itu terjadi, maka guru harus mengajukan pertanyaan kegiatan yang dilakukan oleh guru. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Apa saja persamaan dan perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil? Maka akan terjadi proses pengamatan yang dilakukan oleh siswa. Setelah terjadi proses pengamatan yang dilakukan oleh siswa, apa respon yang dilakukan guru terhadap kegiatan siswa tersebut? Yang mungkin adalah bisa jadi guru memperhatikan apakah pengamatan dilakukan secara teliti dan memastikan siswa mencatat hasil pengamatannya. Yang kedua, guru bisa saja mengajukan pertanyaan pancingan agar siswa dapat informasi lebih banyak terkait dengan hasil pengamatan tadi. Atau sesekali mengajukan pertanyaan atau boleh juga memberikan komentar. Nah, seperti itu. Jadi peserta diwajibkan mengisi LK ini, diteruskan, ini hanya sekedar contoh yang terkait dengan video nantinya, isinya. Interaksi kegiatannya apa yang dilakukan oleh siswa, apa saja yang dimunculkan, yang dilakukan oleh guru, agar terjadi aktivitas siswa tersebut, kemudian bagaimana respon gurunya, termasuk dalam komunikasi, refleksi, dan seterusnya. Setelah selesai peserta pelatihan itu mengerjakan LK 1.2, baru kemudian dilakukan kunjungan karya. Jadi hasilnya itu ditempel di kertas plano, kemudian masing-masing kelompok ada yang menunggu di stand itu 1 atau 2 orang, sementara yang 4 orangnya adalah berkeliling kepada hasil karya kelompok lainnya. Selama kurang lebih sekitar 5 menit berkeliling dan mencatat beberapa temuan-temuan yang ada di dalam kelompok lain tersebut. Bagi yang menjaga stand bertanggung jawab dan bertugas memberikan penjelasan ketika ada kelompok lain yang berkunjung, kemudian minta penjelasan atau bertanya, maka yang menjaga 2 orang itu wajib memberikan penjelasan. Anggota kelompok lain yang mengamati hasil kelompok-kelompok yang berbeda itu mencatat temuan-temuan tersebut. Berikan komentar hasil kerja kelompok lain itu berpandu pada pertanyaan berikut. Apakah kegiatan pada kolom siswa betul-betul siswa mengalami, berinteraksi, berkomunikasi, atau merefleksi? Atau jangan-jangan ada kerjaan kelompok lain yang ternyata adalah yang dia tulis sebetulnya bukan mengalami tapi interaksi. Atau sebetulnya bukan berkomunikasi tapi refleksi. Nah, itu menjadi koreksi buat peserta yang berkunjung ke kelompok lain. Yang berikutnya, apakah kegiatan pada kolom guru benar-benar akan menimbulkan kegiatan siswa tersebut? Kan ada kolom yang kedua. Agar kegiatan siswa itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh guru? Apa yang harus dilakukan oleh guru itu betul-betul bisa memunculkan atau menimbulkan kegiatan tersebut atau tidak. Itu bagian daripada tugas peserta yang melakukan keliling pengamatan terhadap hasil karya kelompok-kelompok yang lain. Kemudian peserta itu juga harus mengamati apakah kegiatan pada kolom guru merupakan cara tepat merespon kegiatan siswa tersebut. Jadi di dalam kertas plano itu kan ada 3 hal yang harus dicantumkan. Yang pertama kegiatan siswanya apa, apakah unsur kemudian kegiatan siswanya apa pada aspek unsur mengalami atau interaksi, atau kegiatan refleksi, atau yang lainnya, yang 4 unsur tadi. Yang kedua, agar kegiatan muncul, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh guru?
Bisa saja yang harus dilakukan oleh guru itu bentuknya perintah atau dalam bentuk yang lain. Setelah kegiatan siswa itu muncul atas dasar apa yang dilakukan oleh guru, kemudian respon apa setelah kegiatan itu muncul? Apakah guru melakukan pengamatan, kemudian atau yang lainnya sesuai dengan lembar kolom yang tadi, yang ini. Nah, jadi ada apa saja yang dilakukan oleh siswa, kemudian apa yang dilakukan guru agar kegiatan itu bisa muncul, kemudian setelah muncul respon apa yang harus dilakukan oleh guru terhadap kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Nah, setelah melakukan kunjungan anggota kelompok itu, laporkan hasilnya kembali lagi ke kelompok masing-masing untuk mendiskusikan hasil kunjungan tadi dan melengkapi beberapa bagian-bagian yang dianggap penting atau membuat sebuah catatan. Nah, sekedar tambahan informasi diberikan oleh fasilitator itu adalah penguatan atau informasi tambahan terkait dengan kegiatan tadi. Nanti ada handout-nya. Yang berikutnya masuk pada kegiatan 6, yaitu pemetaan unsur pembelajaran aktif dan keterampilan abad 21. Nanti peserta itu diminta untuk membaca informasi tambahan terkait dengan keterampilan abad 21. Kita paham bahwa pembelajaran abad 21 itu memiliki 4 ciri. Ciri yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter atau sering kita kenal dengan PPK. Ciri yang kedua adalah pembelajaran abad 21 itu yakni adalah literasi. Kemudian ciri yang ketiga adalah pembelajaran abad 21 itu adalah host, membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ciri yang keempat, pembelajaran abad 21 itu adalah yang 4C. Yang C yang pertama adalah critical thinking and problem solving, atau disebut dengan K1. Kemudian ciri yang kedua adalah, maksudnya critical thinking and problem solving itu, ciri yang pertama, 4C itu, siswa diajarkan bagaimana cara membangun keterampilan berpikir kritis, critical thinking, and problem solving, dan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah yang 4C tadi, C yang kedua adalah collaboration. Apa itu collaboration? Collaboration itu adalah kerjasama. Bagaimana supaya diarahkan dalam konteks pembelajaran itu ada kerjasama antar siswa. Kemudian K yang ketiga adalah kreativitas. Dalam pembelajaran itu diarahkan supaya siswa bisa kreatif. Artinya bisa memunculkan gagasan-gagasan, kemudian memberikan tanggapan, presentasi, dan seterusnya. Yang keempat adalah communication skill, 4C tadi. Mengajarkan kepada bagaimana proses pembelajaran itu supaya melatih siswa bisa punya keterampilan berkomunikasi, memberikan ide, bisa punya kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, mempresentasikan, dan seterusnya. Saya ulangi, keterampilan abad 21 itu, pembelajaran abad 21 itu memiliki 4 ciri. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, yang kedua literasi, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran yang berbasis host, artinya bagaimana membangun keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan yang terakhir adalah 4C. 4C itu kalau Bapak mau berurutan silakan, tidak berurutan juga tidak apa-apa. Yang jelas 4 keterampilan yang dimunculkan dari C tadi, 4C itu harus ada. Yang pertama adalah creativity, kemudian critical thinking, kemudian yang ketiga adalah collaboration, yang keempat adalah communication. Creativity, kemudian critical thinking, collaboration, communication. Setelah membaca terkait dengan informasi tambahan 1.2 keterampilan abad 21 itu, kemudian peserta itu diminta untuk berpasangan.
mengerjakan tugas pada LKP 1.3. Apa LKP 1.3 itu? Yaitu bertugas secara berpasangan dibagi berdua. Jadi berpasangan itu berarti dua orang untuk mengamati apakah unsur-unsur pembelajaran aktif itu mendukung terhadap 5M. 5M itu pendekatan pembelajaran saintifik. Yang pertama adalah mengamati, yang kedua adalah menanya, yang ketiga adalah mengeksplorasi, yang keempat adalah mengasosiasi, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Jadi apakah unsur-unsur pembelajaran aktif tadi mendukung terhadap 5M atau pendekatan pembelajaran saintifik dan keterampilan abad 21 yang 4K atau 4C tadi? Itu adalah creativity, critical thinking, kemudian collaboration, dan communication. Kemudian jelaskan. Nah, setelah berpasangan, kemudian di dalam kelompok mereka mendiskusikan hasil kerjaan itu terkait dengan tepat tidaknya unsur-unsur pembelajaran aktif itu mendukung terhadap 5M dan keterampilan abad 21, yaitu yang 4K atau 4C itu. Nah, kira-kira LKP-nya adalah seperti ini. Jadi misalkan unsur pembelajaran aktif apakah mengalami juga masuk pada dalam pendekatan saintifik 5M itu, di dalamnya ada unsur mengamati. Kalau ada unsur mengamati, kita conteng. Apakah di dalamnya ada unsur menanya? Kalau misalkan ada unsur menanya, conteng. Kalau tidak ada, tidak perlu diconteng. Apakah ada unsur yang M3, yaitu apa? Mengeksplorasi. Mengeksplorasi itu menggali informasi. Kalau ada diconteng, kalau tidak ada, tidak usah. Apakah ada unsur mengasosiasi? Apakah ada unsur mengkomunikasikan? Ingat bahwa mengalami itu ada dua hal. Yang pertama adalah melakukan, doing. Kemudian yang kedua, mengamati. Kemudian pada proses mengalami itu, apakah terjadi keterampilan abad 21 itu? Apakah terjadi proses K1? Apa itu K1? Creativity. Apakah terjadi proses K2? Yaitu critical thinking. Apakah terjadi proses K3? Apa itu K3? Collaboration. Apakah terjadi proses yang disebut dengan K4? Yaitu communication. Kalau terjadi, maka oleh Bapak Ibu diconteng. Nah, itu tugas yang dilakukan di dalam kelompok. Yang berikutnya interaksi. Apakah di dalam interaksi unsur pembelajaran aktif itu, di situ ada juga proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan? Dan apakah di situ muncul keterampilan abad 21, creativity, critical thinking, collaboration, dan komunikasi skill, dan seterusnya. Ini di LKP 1.3 itu didiskusikan di dalam kelompok, tinggal memberikan silang apakah unsur pembelajaran aktif ini kemudian masuk dalam pendekatan saintifik, kalau masuk pada aspek apa saja, apakah aspek M1, M2, M3, M4, M5, kemudian apakah muncul keterampilan abad 21 dalam konteks mengalami interaksi komunikasi refleksi tadi, baik K1-nya, K2-nya, K3, K4-nya, atau hanya salah satu saja. Dan itu silakan didiskusikan di dalam kelompok. Setelah itu, kemudian dilakukan penguatan. Dalam penguatan ini, Bapak ingin menjelaskan, pertama, bahwa creativity atau keterampilan pembelajaran abad 21, yang K1, dan K2, berpikir kritis, dan problem solving memecahkan masalah, itu sesungguhnya adalah bermuara pada kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Maksudnya begini, kreativitas dan kemampuan siswa berpikir kritis memecahkan masalah, itu sesungguhnya di situ adalah karena bermuncul adanya kreativitas siswa.
Jadi kalau ada kemampuan siswa dalam memecahkan masalah secara kreatif, maka di dalamnya akan muncul tingkat kreativitas dan kemampuan melatih berpikir kritis sekaligus problem solving. Yang kedua, kerjasama atau collaboration, unsur dari keterampilan pembelajaran abad 21 yang merupakan 4K tadi. Collaboration, kemudian dan communication skill, itu bermuara pada dalam rangka hidup bersama dalam harmoni. Jadi ketika siswa berkolaborasi, melakukan kerjasama di dalam kelompok, kemudian dia melakukan communication skill, bertanya, menjawab, mempresentasikan, itulah ciri bahwa di dalam pembelajaran itu terjadi proses kehidupan yang harmoni. Kehidupan yang harmoni itu saling mengisi, tidak saling merasa benar pendapatnya. Jadi ada take and give, kemudian yang satu memberikan masukan, yang satu memberikan saran, yang satu memberikan stimulus, yang satu memberikan respon. Di terakhir, ada tahapan dalam pembelajaran aktif itu adalah reflection sebelum attention. Refleksinya adalah kita memberikan pertanyaan kepada peserta. Apa saja unsur-unsur pembelajaran aktif itu? Biarkan dilakukan secara brainstorming agar peserta memberikan jawaban 1 atau 2 orang, tidak perlu banyak-banyak karena waktunya 7 menit. Yang kedua adalah kemudian fasilitator itu bertanya juga, mengapa pembelajaran aktif itu penting untuk diterapkan di kelas? Yang pastinya bahwa pada aspek yang pertama, apa unsur-unsur pembelajaran aktif, maka jawabannya sudah ada di atas. Sekadar untuk merefleksi, mengingat kembali. Yang pertama adalah mengalami, yang terdiri dari 2 aspek, yaitu melakukan dan mengamati. Kemudian yang kedua adanya interaksi. Interaksi, yang ketiga adalah unsur pembelajaran aktif itu setelah adanya interaksi, kemudian ada komunikasi. Dan yang keempat, unsur pembelajaran aktif itu adalah melakukan refleksi atau disingkat dengan mikir. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa pembelajaran aktif itu penting untuk diterapkan di kelas? Jawabannya sudah dijelaskan di awal, bahwa agar potensi siswa di dalam konteks pembelajaran di kelas itu bisa berkembang. Penguatan berikutnya adalah kita bisa memberikan referensi terkait dengan penguatan pembelajaran aktif itu penting. Bisa saja dengan menjelaskan bahwa mengalami dalam belajar itu melibatkan banyak indera, sehingga memahami konsep akan lebih mantap. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Jadi ketika mengalami itu sebagai sebuah proses pembelajaran supaya melibatkan semua indera. Di awal sudah saya sampaikan bahwa manusia itu memiliki fitrah atau potensi. Nah, potensinya itu keberagam. Agar potensi itu bisa dikerahkan secara maksimal, maka melalui konteks pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran aktif. Antara lain unsurnya melalui mengalami. Yang kedua, adanya interaksi. Kita ingin menjelaskan bahwa pembelajaran aktif itu penting karena di dalamnya ada interaksi. Sebab proses belajar itu sesungguhnya adalah terjadi karena adanya interaksi. Secara teori psikologi, interaksi itu bisa diawali dari individu memberikan stimulus kepada lingkungan, kemudian lingkungan memberikan respon kepada individu. Pola yang kedua interaksi itu adalah lingkungan memberikan stimulus kepada individu, kemudian individu memberikan respon kepada lingkungan. Pola yang pertama yang saya tadi sebutkan bahwa individu itu bisa memberikan stimulus, artinya adalah guru bisa memberikan rangsangan kepada siswa. Baru kemudian siswa memberikan respon, itu interaksi. Atau pola yang kedua adalah siswa yang memberikan pertanyaan, kemudian ketika siswa memberikan pertanyaan itu artinya siswa memberikan stimulus. Kemudian guru memberikan respon kepada siswa.
Jadi dua pola itu bisa dilakukan. Bisa saja adalah siswa lain yang memberikan stimulus kepada siswa tertentu memberikan respon kepada siswa lain tadi, atau sebaliknya. Jadi ada dua pola dalam konteks interaksi. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu mendorong siswa untuk berani dan lancar dalam mengungkapkan gagasan. Jadi keberanian siswa itu harus dilatih. Nah, proses melatihnya dengan melakukan kegiatan salah satu pembelajaran di kelas dilatih untuk belajar komunikasi. Nah, pada keterampilan abad 21 itu kan ada yang disebut dengan communication skill. Nah, tentu sebagai guru harus juga mengajarkan bahwa apa saja yang dimaksud dengan komunikasi supaya agar baik, bisa diterima, dan bisa bermanfaat. Tentu Al-Quran telah menerapkan prinsip-prinsip komunikasi dengan baik. Yang pertama adalah qaulan tsaqila. Nah, dalam berkomunikasi itu haruslah sakil. Sakil itu adalah memiliki bobot dan berkualitas. Memiliki bobot dan berkualitas itu artinya mempunyai rujukan atau referensi yang jelas, tidak asal bunyi. Yang kedua adalah qaulan sadida. Latihlah dalam komunikasi itu, dalam konteks pendidikan karakter, siswa harus dilatih dengan berkata jujur. Nah, perkataan jujur itu bukan hanya sekedar dimiliki oleh seorang guru, tapi juga siswa harus dilatih. Berkata jujur, berkata benar, itu memang sulit diketemukan pada akhir-akhir ini. Yang ketiga adalah qaulan karima. Latihlah siswa dalam berkomunikasi itu dengan kalimat yang karim, yang mulia. Sehingga dengan kalimat yang mulia itu bisa menimbulkan empati dan simpati. Bukan sebaliknya, komunikasi yang menimbulkan antipati. Kemudian komunikasi yang berikutnya dalam Al-Quran itu prinsipnya adalah yang terkait dengan membangun komunikasi qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah itu bahwa dalam komunikasi, dalam Al-Quran itu diberikan penjelasan bahwa kita harus banyak mengajak kepada hal-hal yang baik. Bukan sebaliknya, komunikasi itu mengajak pada hal-hal yang kurang baik. Itu yang disebut dengan qaulan ma'rufah. Kemudian yang berikutnya adalah qaulan baligha. Dalam komunikasi harus diajarkan kita melakukan pembicaraan itu sesuaikan dengan kadar kemampuan orang yang diajak bicara. Dalam hadis Rasul disebutnya adalah ala qadri ukulihim. Sesuaikanlah kemampuan kita berbicara itu dengan kadar kemampuan orang yang diajak bicara. Jadi tidak boleh karena mentang-mentang kita pendidikannya S1, S2, S3, kemudian mengucapkan komunikasi dengan bahasa-bahasa asing yang sulit dipahami. Yang terakhir, komunikasi dalam Al-Quran itu qaulan layyina. Bicaralah kita dengan kalimat yang lemah lembut. Dengan kalimat yang lemah lembut, sehingga setidaknya akan membangun kebersamaan dalam konteks komunikasi. Kemudian kita juga menjelaskan tentang penguatan pembelajaran aktif ini yang terkait dengan unsur refleksi. Refleksi itu penting. Karena dengan refleksi itu dapat memunculkan sikap atau menerima kritik, memperbaiki diri. Baik yang terkait dengan gagasan pribadinya, gagasan kelompok, atau dalam bentuk hasil karya maupun sikapnya. Maka refleksi itu sangat jarang orang melakukan, padahal menjadi penting. Intinya adalah lakukanlah menghisap diri kita sebelum kita menghisap orang lain, sebagaimana Umar bin Khattab berkata seperti itu. Hasibu qabla an tuhasabu. Setelah selesai kita melakukan penguatan, baru dalam extensionnya ke depan para peserta itu, karena rata-rata adalah pesertanya guru ataupun kepala sebagai fasilitator daerah itu, berikan informasi untuk melakukan penguatan di dalam sekolahnya atau madrasahnya masing-masing. Melalui apa? Mengamati pembelajaran di kelas, baik kelas sendiri atau kelas guru orang lain. Setidaknya ketika melakukan pengamatan,
Ada tidak di situ unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran aktif, aspek mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksinya, atau yang disebut dengan iskir. Gitu. Itu barangkali penjelasan tentang pembelajaran aktif. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa subscribe untuk berbagi dalam kepentingan pendidikan. Saya Munib mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.